Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Syukur bagi Tuhan yang memperkenankan kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kembali Engkau memperkenankan kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami siap untuk merenungkannya, supaya kami diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 33, dan nats yang akan saya baca adalah ayat yang ke-31 sampai 33 yang demikian bunyinya. Kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Dari nats ini, tema renungan kita adalah kudusnya persembahan kurban bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan Allah menyatakan kekudusannya kepada umat Israel dalam segala segi. Dan dalam perikop ini Tuhan mau menyatakan bagaimana Dia menjaga kekudusan persembahan kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga kekudusan persembahan kurban tersebut? Yang pertama, para pelayan dalam peribadatan diingatkan supaya bertindak hati-hati. Jika mereka dalam keadaan najis, mereka tidak diperkenankan mendekat pada persembahan-persembahan kudus yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, karena jika terjadi demikian mereka akan mati. Itu tertulis dalam ayat 2 dan 3. Yang kedua, keturunan Imam Harun dan orang yang seharusnya boleh makan persembahan kudus, namun karena dalam keadaan najis tidak diperbolehkan memakan persembahan-persembahan kudus sebelum mereka tahir. Dan status seseorang yang menentukan boleh tidaknya mereka makan persembahan kudus juga ditulis di ayat 10-13. Lalu binatang apa dan seperti apa yang boleh atau tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kurban kepada Tuhan? Itu ditulis di ayat 17-29. Dan ada beberapa aturan lain yang berkaitan dengan kekudusan persembahan bagi Tuhan. Lalu mengapa Tuhan sedemikian rupa menjaga kekudusan persembahan kurban yang dipersembahkan kepadanya? Karena Dialah Tuhan yang layak dikuduskan di tengah-tengah umatnya, yang juga telah menguduskan umatnya, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya Tuhan menjadi Tuhan mereka. Bagaimana relevansinya bagi kita orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, telah dipersembahkan kepada Tuhan Bapa kita sebagai persembahan yang maha kudus, tanpa cacat celah, yang layak di hadapannya. Kita yang najis dan tidak layak
dilayakkan di hadapan Allah Bapa kita dengan dibasuh melalui darah Tuhan Yesus yang kudus. Secara rohani, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita telah dibawa keluar dari kerajaan maut menuju kerajaan terang, kerajaan surga yang mulia. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan Tuhan Allah sebagai Tuhan Allah Bapa kita yang kita sembah, dan Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa berpegang pada firman-Mu, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.